Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pringsewu, alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Yang mana kita perlu ketahui bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang bukan hanya bergerak di bidang dakwah saja. Selain di bidang dakwah, Muhammadiyah juga bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana gerakan Muhammadiyah di bidang sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial adalah wujud dakwah Islam yang dilaksanakan sejak awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedari awal beliau memilih dakwah Islam dengan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai dimensi sosial. Ayat-ayat tersebut yang utama dan pertama dilaksanakan oleh Kiai Ahmad Dahlan yaitu surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Nilai kemanusiaan. Manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, dan jenis kelamin. Nilai itu adalah nilai kemuliaan yang disandang oleh setiap anak cucu Adam atau oleh setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat. Warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak cucu Adam atau memuliakan manusia. Surat Al-Ma'un ini menjadi terkenal karena kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berkali-kali mengajak para muridnya untuk mempelajarinya, hingga mereka bertanya, mengapa tidak mengaji surat yang lainnya? Nah, pertanyaan para muridnya itu pun dijawab oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kalian sudah hafal surat Al-Ma'un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan. Diamalkan artinya dipraktekkan, dikerjakan. Nah, rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Ini jawaban dari Kiai Ahmad Dahlan ketika ditanya oleh muridnya mengapa beliau selalu mengajarkan surat Al-Ma'un dengan diulang-ulang. Setelah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan para muridnya untuk mencari orang-orang miskin di sekitar kampung Kauman untuk mengamalkan surat Al-Ma'un tersebut. Kepada para muridnya, Kiai Ahmad Dahlan memerintahkan mereka jika sudah mendapat orang-orang miskin untuk membawa mereka pulang, memandikan dengan sabun yang baik, memberi mereka pakaian yang bersih, kemudian memberi makan dan minum, serta tempat tidur di rumah masing-masing. Ini yang diperintahkan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya untuk mempraktekkan atau mengamalkan dari surat Al-Ma'un. Kala itu tidak ada satupun ulama atau kiai yang memberi pelajaran agama seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dengan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan tindakan nyata seperti itu. Al-Quran yang pada waktu itu hanya diajarkan sekedar untuk dihafalkan, tanpa pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Ma'un yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan ini dengan melakukan gerakan nyata yaitu menyantuni fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Nah, dalam perjalanannya
pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini disebut dengan teologi Al-Ma'un. Nah, inilah kenapa pengajaran dari Kiai Ahmad Dahlan tentang surat Al-Ma'un kita sebut juga dengan teologi Al-Ma'un. Nah, dalam surat Al-Ma'un terdapat pembelajaran yang sangat berharga sebagai upaya membangun etos moralitas spiritualitas di satu sisi dengan berkaca terhadap fakta realitas keagamaan dan sosial budaya dengan harapan dan tujuan memberdayakan kembali prinsip-prinsip utama umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah dalam menciptakan tatanan yang seimbang dalam persoalan-persoalan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kita perhatikan dan mari kita pahami bunyi dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Surat Al-Ma'un merupakan basis ideologi perjuangan Muhammadiyah yang memberikan landasan keberpihakan kepada kaum lemah atau du'afa dan kaum teraniaya atau mustad'afin. Semangat Al-Ma'un merupakan dasar pijakan dalam pengembangan awal gerakan PKU atau penolong kesengsaraan umum dengan tokoh Kiai Suja di awal pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912. Penerjemahan tersebut disesuaikan dengan munculnya gagasan baru tentang pembentukan masyarakat sipil atau masyarakat madani atau masyarakat yang beradab. Masyarakat madani yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang terbuka dan bermartabat. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa surat pendek ini mampu memecahkan hakikat besar yang mendominasi pengertian iman dan kufur secara total. Ada beberapa pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa orang yang menelantarkan kaum du'afa atau orang-orang yang lemah atau golongan orang-orang miskin yang terlantar, yaitu tergolong ke dalam orang yang mendustakan agama. Nah, jadi ada orang yang tidak peduli terhadap orang-orang lemah, terhadap anak-anak yatim, ya, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah sholat itu memiliki dimensi sosial. Dalam arti, tidak ada faedah sholat seseorang jika tidak dikerjakan dimensi sosialnya. Ya, maka dalam ibadah itu, khususnya di dalam ibadah sholat ini mengandung dimensi sosial. Ini dapat kita lihat dari rukun yang terakhir, ya, setelah kita selesai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup dengan memberikan salam kepada yang ada di kanan kiri kita. Ini kan menunjukkan bahwa setelah kita memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus memperhatikan hubungan horizontal, yaitu dengan sesama manusia. Maka ketika kita tidak memperhatikan kehidupan sosial kita,
padahal kita sudah melakukan sholat, maka sholatnya itu dikatakan tidak ada faedahnya, ya, karena tidak berpengaruh kepada kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita mengerjakan amal soleh, maka tidak boleh ada sikap riya. Sikap riya itu adalah kita ingin dilihat, ya, atau kita ingin dipuji ketika melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain, bersikap egois, ya. Ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, dalam perspektif teologi Al-Ma'un di atas, agama seharusnya bukan sekedar keimanan yang bersifat simbolik, apalagi acuh terhadap ketimpangan sosial yang terjadi. Tetapi agama semestinya mengambil pionir untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab sosial agama dan pembelaan terhadap anak yatim dan juga kaum miskin. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, organisasi ini menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas du'afa, yaitu dengan penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin dan asnaf yang lain. Maka di dalam organisasi Muhammadiyah ini ada satu lembaga yang mengelola, ya, dana zakat dari umat muslim yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak membutuhkan, yaitu Lazismu, ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Ini menjadi wadah, ya, untuk mengumpulkan, ya, dan juga membagikan dana dari umat untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Kemudian dengan pendirian panti asuhan, panti miskin, panti jompo yang sudah banyak didirikan oleh organisasi Muhammadiyah. Ada lagi pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit umum. Kemudian dengan pendampingan terhadap masyarakat yang du'afa, ya, masyarakat kelas menengah ke bawah, ya, dibantu, dibimbing agar dapat hidup mandiri. Nah, inilah bagaimana gerakan-gerakan Muhammadiyah yang begitu peduli terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat. Nah, untuk mengelola amal-amal usaha tersebut, ya, untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial tersebut, maka Muhammadiyah ini juga membentuk majelis dan juga lembaga. Di antaranya ada majelis pelayanan kesehatan masyarakat, ada majelis pelayanan sosial, ada majelis pemberdayaan masyarakat, ada majelis lingkungan hidup, dan ada juga lembaga penanggulangan bencana. Yang majelis dan lembaga ini, ya, digerakkan untuk fokus mengelola gerakan-gerakan yang menyangkut masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bentuk aksi atau model gerakan sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para muridnya, di mana pada saat kaum du'afa dan mustad'afin percaya, waktu itu masih menyebar kepercayaan bahwa penyakit yang diderita oleh manusia itu adalah akibat lelembut atau roh yang marah. Nah, ini keyakinan masyarakat pada waktu itu, khususnya di kalangan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, ya, di kalangan bawah. Nah, ketika kepercayaan masyarakat masih seperti itu, Kiai Ahmad Dahlan ini justru bergerak dengan mendirikan yang namanya PKO, Penolong Kesengsaraan Umum, yang kemudian dari PKO ini menjadi rumah sakit dengan pengobatan gratis. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Beliau mengajak manusia sambil memberikan solusi, ya, berdakwah sambil memberikan solusi, ya.
harapannya masyarakat pada waktu itu yang masih berpikiran tradisional, berpikiran terlambat, berpikiran tertinggal, maka dengan dihadirkannya sebuah lembaga yang bisa membantu orang-orang ketika terkena penyakit, itu akan merubah cara pikir masyarakat, ya, sehingga tidak lagi mempercayai adanya lelembut atau roh yang marah ketika mereka ditimpa penyakit. Ketika umat yang bodoh dan miskin memandang bangsa Belanda itu kafir, ya, ini juga pemikiran masyarakat pada waktu itu, ya, maka Kiai Ahmad Dahlan justru mendirikan balai pengobatan yang mana didukung oleh tenaga dokter dari Belanda dan juga priai abangan tanpa bayaran sepeser pun. Nah, sekolah yang dipandang umat sebagai tradisi orang kafir dan Kristiani, ini juga dipilih oleh Kiai Ahmad Dahlan sebagai media pembebasan umat dari kebodohan dan keterbelakangan. Nah, Kiai pun mendirikan sekolah pertama dengan menjadikan ruang tamu rumahnya sebagai kelas. Inilah perjuangan Kiai Ahmad Dahlan, ya. Bagaimana ketika pemikiran masyarakat pada waktu itu masih sangat tertinggal, ya, masih sangat anti terhadap orang-orang Belanda, terhadap orang-orang kafir, ya. Justru Kiai Ahmad Dahlan ini memanfaatkan, ya, jasa dari orang-orang kafir tersebut, jasa dari orang-orang yang menurut masyarakat tidak boleh didekati, ya, justru menggunakan jasa mereka untuk kepentingan atau kemajuan dakwah Islam. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Apa yang dilakukan beliau atau Kiai Ahmad Dahlan tidak bisa dilepaskan dari visinya tentang dunia dan pemahamannya mengenai Al-Quran. Yang mana visi beliau ini yang sering kita dengar, ya, sampai sekarang, bahkan masih dipegang oleh orang-orang Muhammadiyah, yaitu hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kemudian ada lagi visi beliau itu siapa menanam akan mengetam, dan pemimpin itu sedikit bicara banyak bekerja. Nah, inilah beberapa visi hidup beliau yang sangat dalam dan syarat dengan nilai-nilai pemberdayaan. Ya, seperti salah satu contoh visi tadi, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini artinya apa? Ketika kita bergabung di Muhammadiyah, jangan niatnya itu hanya ingin mencari hidup di Muhammadiyah tanpa mau membesarkan Muhammadiyah. Nah, harapannya, ya, setiap orang yang bergabung di Muhammadiyah, dia punya tujuan, punya cita-cita untuk membesarkan, untuk menghidupi Muhammadiyah. Jadi bukan hanya sekedar mencari hidup di Muhammadiyah. Kemudian Armenhuis atau rumah miskin pertama ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 13 Januari tahun 1923 di Yogyakarta. Yang mana saat pertama berdirinya rumah miskin ini hanya menampung sekitar 16 laki-laki dan 15 perempuan. Yang di akhir bulan, ya, ternyata berkurang siswanya itu tinggal 12 laki-laki dan 13 perempuan. Sementara yang lainnya keluar, ya, keluar dari rumah miskin. Hingga pada tahun 1929, penghuni rumah miskin ini menjadi 36 laki-laki dan 26 perempuan. Nah, inilah salah satu lembaga sosial yang dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan yang menampung orang-orang yang du'afa pada waktu itu, dibantu perekonomiannya agar mereka keluar dari kemiskinan. Kemudian ada lagi rumah yatim Muhammadiyah yang secara resmi didirikan pada tahun 1931. Nah, meski rintisannya sudah ada pada tahun 1923, yang mana pada waktu itu hanya menampung 12 anak, semuanya laki-laki, dari daya tampungnya sejumlah 15 anak.
Nah, dalam perkembangannya, kini Rumah Yatim Muhammadiyah menjadi Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dan bernaung di bawah Majelis Pelayanan Sosial. Dalam perkembangannya terkini, berdasarkan data di situs Muhammadiyah, jumlah amal usaha Muhammadiyah atau AUM yang bergerak di bidang sosial sudah mencapai ribuan. Ya, dengan rincian sebagai berikut, ada rumah sakit, rumah bersalin, ya, kemudian panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi cacat, dan sekolah luar biasa. Ini jumlahnya sudah ribuan. Ini dapat Anda cek di situs resmi milik Muhammadiyah. Gerakan sosial Muhammadiyah pada abad ke-21 memasuki babak baru dengan pendirian dua lembaga, yaitu ada lembaga amal, zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu yang tadi sudah saya sampaikan, dan lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah atau LPB. Nah, dua lembaga ini dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan sosial umat Islam di Indonesia yang memang menuntut Muhammadiyah untuk ikut aktif berpartisipasi dalam filantropi dan kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Pada level praksis Muhammadiyah sesungguhnya layak disebut gerakan pembaharu. Melalui teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan pentingnya amal soleh. Dengan menekuni wilayah praksis sosial keagamaan, berarti Muhammadiyah telah melaksanakan prinsip of faith with action. Dalam bahasa warga Muhammadiyah, prinsip of faith with action ini dikenal dengan nama dakwah bilhal, mengajak dengan amalan dan tindakan yang konkret. Muhammadiyah juga mempraktikkan ajaran sedikit bicara dan banyak bekerja, berdisiplin, bekerja keras, dan bertanggung jawab secara organisasi. Berkat beberapa ajaran tersebut, Muhammadiyah mendapat kepercayaan dari umat, sehingga mampu melahirkan banyak amal usaha, terutama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan juga pelayanan sosial. Pada revitalisasi amal usaha, selain diarahkan pada peningkatan dan pemerataan kualitas, juga diharapkan adanya langkah-langkah strategis yang mengintegrasikan misi persyarikatan ke dalam pengelolaan amal usaha persyarikatan, sehingga semakin mencerminkan gerakan amal soleh sosial sebagaimana idealisme dan perintisan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun pendidikan modern dan gerakan Al-Ma'un. Intelektualisme dapat menjadi sumber energi yang luar biasa bagi Muhammadiyah, terutama dalam rangka memberikan pencerahan pada kehidupan keberagamaan di Indonesia. Sebab, diakui atau tidak, wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini telah diwarnai dengan berbagai pemahaman Islam. Ada yang fundamentalis, ada yang liberalis, ada yang pluralisme. Kelompok Islam fundamentalis ini dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Ya. Meski beberapa identitas keislaman ini memiliki rujukan dalam ajaran Islam, namun menyederhanakan Islam dengan hal-hal yang bersifat kategori seperti itu jelas melenceng dari substansi ajaran Islam. Sebaliknya ada kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam, seperti penerjemahan kalimat thayyibah la ilaha illallah diubah terjemahannya menjadi tiada Tuhan dengan T yang kecil itu selain Tuhan dengan T yang besar. Ya, artinya mereka berusaha mengaburkan ya,
makna dari kalimat tauhid ini. Ini juga merupakan salah satu contoh kreasi para pembaharu muslim yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Nah, maka harapannya bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk senantiasa menambah pengetahuan tentang ajaran Islam, kemudian mengembangkannya, ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti saat ini, sehingga ajaran Islam ini mampu diaplikasikan dengan zaman yang memang sudah sangat modern seperti pada saat ini. Nah, inilah materi kita, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, yang mana dari sini dapat kita pahami, ya, bahwa Muhammadiyah bukan hanya bergerak di bidang dakwah semata, tetapi lebih dari itu, Muhammadiyah juga menjadikan solusi atau memberikan solusi bagi permasalahan umat atau permasalahan masyarakat. Dan itu telah dibuktikan bahwa organisasi ini sudah mendirikan banyak sekali lembaga-lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Demikian materi kita, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.